Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang ke-14 ya, 13 kemarin libur. Ini kami sampaikan tentang materi pemasaran jasa. Tentang materi pemasaran jasa yang pada pemasaran manajemen pemasaran 1 sudah saya berikan ini untuk memperdalam apa bedanya pemasaran jasa dan pemasaran produksi. Bagi saya, pemasaran jasa itu lebih menguntungkan dibanding dengan pemasaran produksi. Karena apa? Dikatakannya yaitu modalnya itu modal hanya pada awal atau modal pertama itu besar. Untuk selanjutnya kita hanya merawat istilahnya. Modal di awal itu besar, itu hanya sekali. Untuk seterusnya tinggal langkah-langkah strategi yang dijalankan ya. Mari kita simak materi ini untuk memperdalam strateginya tentang pemasaran jasa. Kalau pemasaran jasa itu fokusnya pada ini ya, jenis-jenis jasa banyak sekali, contohnya jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perhotelan, jasa servis dan kebersihan, jasa-jasa sekarang jasa bidang IT. Bidang IT, online, ojek online itu jasa semua itu. Ojol itu jasa. Jadi untuk jasa itu lebih menguntungkan dibanding produksi-produksi. Oke, kan saya mulai yaitu pengertian pemasaran jasa itu pada intinya suatu kegiatan yang tidak bisa dianggap sebagai fungsi tersendiri. Adanya konsumen berpotensial yang mempunyai kebutuhan dan keinginan tertentu, serta mau dan mampu berpartisipasi dalam pertukaran yang sudah disepakati untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya disebut pasar. Pengertian jasa, pemasaran jasa, ya intinya apa? Pengertian jasa, pemasaran jasa yaitu suatu proses kegiatan yang memiliki manfaat lalu ditawarkan atau dijual dan diberikan oleh suatu pihak. Pada dasarnya ia bersifat tidak berwujud, itu intangible. Itu suatu wujudnya suatu pelayanan tidak bisa dilihat ya. Intangible itu tidak bisa dilihat. Menurut Kotler, pemasaran ialah suatu proses perencanaan atau pelaksanaan dari perwujudan pemberian harga, promosi, dan distribusi dari barang, jasa, serta suatu alasan untuk bisa mengadakan pertukaran dengan kelompok atau individu yang menjadi sasaran untuk memenuhi tujuan konsumen atau organisasi. Contohnya banyak sekali. Beda pemasaran jasa pendidikan dan beda pemasaran perhotelan. Itu ada perbedaannya. Kalau ini mengenai strategi pemasaran jasa. Menurut Paine, jasa ialah suatu kegiatan ekonomi yang mempunyai sejumlah unsur yang tidak berwujud atau intangible
tidak kelihatan, namun saling berkaitan, adanya interaksi dengan konsumen. Jasa merupakan suatu aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan kepada konsumen. Contohnya adalah yaitu penjahit dan lain sebagainya. Kalau perhotelan juga contohnya orang yang menginap di hotel. Kalau rumah sakit contohnya bisa dirasakan dari sakit menjadi sembuh. Kalau di perhotelan, dari yang tidak nyaman menjadi nyaman. Itu bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Christopher Lovelock atau Lauren K. Witt menurutnya ialah pemasaran jasa bagian dari sistem jasa. Secara keseluruhan yaitu di mana perusahaan tersebut memiliki suatu kontak atau pelanggannya, mulai dari pengiklanan, hingga penagihan, hingga pelayanan. Hal itu mencakup kontak yang dilakukan pada saat dilaksanakan pemasaran jasa. Kalau menurut Rismiati, pemasaran jasa ialah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dan merupakan barang tidak berwujud, suatu intangible, serta tidak berakibat pada kepemilikan akan sesuatu. Mengapa saya sampaikan tentang pemasaran jasa di manajemen pemasaran 1 dan pemasaran 2? Saya menekankan pada pemasaran jasa itu lebih dibandingkan pemasaran produksi, karena sekarang menginjak ke e-commerce itu pun juga membutuhkan pemasaran jasa. Ya, karakteristiknya ini intangible, inspirability, variability, dan parisability. Karakteristik merupakan service, jadi pelayanan yang maksimal, pelayanan yang fokus. Itu karakternya. Apa yang dimaksud? Menurut Kotler dan Armstrong ada 4 karakteristik pemasaran jasa, yaitu tidak berwujud atau intangibility. Jasa merupakan suatu hal yang tidak bisa dilihat, diraba, dirasa bisa, didengar tidak bisa, dicium juga tidak bisa, atau menggunakan indera lainnya sebelum jasa tersebut dibeli. Ya, ini sebelum jasa dibeli itu belum merasakan apapun. Hal tersebut membedakan jasa dengan hasil produk barang dari perusahaan. Bedanya apa? Kalau produk barang itu bisa dilihat, bisa dicoba, bisa dirasa, bisa dicium, bisa. Nah, ini sebaliknya. Jadi pemasaran jasa tidak berwujud itu sebaliknya dari pemasaran produk. Tetapi akan bisa dinikmati sebaliknya setelah dia memakai jasanya. Ya. Yang kedua yaitu wujud. Jasa yang berwujud, suatu produk jasa seperti perbuatan, penampilan, atau usaha lainnya yang tidak bisa disimpan, dipakai, atau diletakkan di sebuah tempat yang diinginkan. Wujud dari produksi jasa ini bisa memberikan pengalaman dan bisa mempengaruhi kepuasan konsumen. Contohnya banyak ya. Yang ketiga, hal tersebut merupakan hal yang sulit untuk mengevaluasi atau suatu produk jasa. Untuk itu tugas perusahaan yaitu memberikan atau pelayanan atau jasa yang nyata dalam satu yaitu berbicara dan mengirim isyarat yang tetap mengenai kualitas perusahaan. Jasa tidak bisa dipisahkan dari penyedia pelayanan atau jasanya, baik orang dan mesin.
Jika seorang karyawan itu memberikan jasa atau pelayanan, maka karyawan itu menjadi bagian dari proses atau pelayanan tersebut, karena konsumen juga hadir pada saat jasa diberikan. Contohnya jasa rumah sakit. Andai kata pasien masuk di dalam laborat, pasti tidak akan orang pasien itu akan masuk sendiri tanpa dirawat karyawan. Nah, itu jadi karyawan itu melekat pada alat yang digunakan untuk memberi pelayanan kepada pasien. Juga jasa servis atau cuci mobil, contohnya ini ya. Contoh cuci mobil itu kalau tanpa dipegang oleh karyawan, alat tersebut tidak akan berjalan sendiri kecuali ada robot, ya. Jadi alat untuk pelayanan penyedianya yaitu melekat pada karyawan, penggeraknya adalah karyawan untuk melayani konsumen yang hadir pada saat tersebut. Jasa diberikan dan dikonsumsi secara bersamaan, tidak sama dengan barang fisik dan yang diproduksi dan disimpan dalam persediaan lalu didistribusikan lewat dari berbagai penjualan baru bisa dikonsumsi. Biasanya jasa itu ditawarkan terlebih dahulu, lalu diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan atau sering disebut tidak terpisahkan. Jadi istilahnya mengkonsumsinya itu bareng-bareng dilaksanakan oleh penjual jasanya. Jadi penjual jasa menawarkan, oh ini seperti ini pelayanan untuk memberikan pelayanan umpama cleaning service begini-begini 1 jam berapa, nanti bisa dilihat hasilnya seperti itu. Variasi, bervariasi atau yang ketiga bervariasi, variability. Jasa memiliki banyak variasi karena jasa selalu tergantung pada siapa yang menyediakan dan kapan hal tersebut terjadi, serta di mana saja dilakukan. Contohnya jasa yang ditawarkan suatu hotel. Meski setiap hotel memiliki standar yang sama, itu mempunyai kamar-kamar, mempunyai tempat kamar toilet yang bagus, mempunyai lobi, mempunyai tempat parkir, fasilitas lengkap, tapi jasa yang diberikan akan bervariasi. Hal ini menerangkan bahwa kualitas pelayanan karyawan bervariasi tergantung dengan energi dan pemikiran serta penyediaan kualitas pelayanan yang dimilikinya saat melayani konsumennya. Antara hotel satu dengan hotel yang lain itu berbeda. Seumpama hotel yang berbintang 5 dengan berbintang 3 itu beda. Beda kualitas makanannya, beda kualitas tempat tidurnya, beda kualitas toiletnya itu. Jadi meskipun standarnya sama-sama ada kamar inap, sama-sama ada tempat parkir, sama-sama ada lobi, tetapi yang membedakan adalah kualitas dan pelayanan. Itu suatu pemasaran jasa. 4, tidak tahan lama, perishability. Tidak tahan lama, perishability. Suatu jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak tahan lamanya jasa tidak jadi masalah apabila permintaan tetap. Sedangkan apabila permintaan akan jasa tersebut berfluktuasi, maka perusahaan jasa tersebut bisa menghadapi masalah. Jadi kalau jasa itu diharapkan stabil, terus-menerus, setiap saat. Kalau produksi kan bisa berhenti dalam produksi, nanti ada stok penyimpanan, ada gudang, ada stok yang didistribusikan. Gitu. Kalau
pemasaran jasa itu nggak bisa disimpan, ya. Ini strategi pemasaran jasa yaitu dari marketing strategi, membuat apa? Perencanaan dulu dalam manajemen. Lalu membuat apa? Website. Terus apalagi urutannya? Ada offline integrating, ada traffic building, sosial media, optimization proses, conversion analysis. Ya, itu terakhir pada analisanya, ya. Adapun strategi pemasaran diantaranya yaitu memberikan pelayanan secara efisien. Dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, sesuai keinginan konsumen, secara tidak langsung hal tersebut bisa saja mempengaruhi konsumen untuk kembali menggunakan jasa yang ditawarkan. Karena pada biasanya konsumen tidak suka jika menunggu terlalu lama akan pelayanan yang mereka butuhkan. Jadi cepat gerak, profesional, tidak mau lama-lama, ya, tidak pakai lama-lama, cepat tanggap itu pada pelayanan di pemasaran jasa. Peran karyawan dalam melayani konsumen, layanannya gimana? Yang dilakukan karyawan dengan baik, pada dasarnya konsumen termasuk daya tarik tersendiri untuk konsumen. Karena citra perusahaan ditentukan oleh kinerja karyawan. Penentuan harga yang sudah ditawarkan sebaiknya disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh konsumen dari produk jasa yang diberikan. Contohnya harga sudah disepakati. Karyawan juga melayani dengan ramah, dengan etika yang baik, sapa, senyum, santun. S3 itu dipakai juga salam sapa, santun. Itu bagi karyawan untuk bisa menarik konsumen tersendiri agar konsumen itu akan kembali lagi menggunakan jasa lagi. Penggunaan perkembangan teknologi serta inovasi untuk bisa menghasilkan produk jasa dan mampu memberikan suatu kepuasan yang lebih bagi konsumen. Itu bagaimana konsumen itu merasakan puas. Dengan ramah, dengan baik hati, dengan menarik perhatian, dengan cepat tanggap, itu akan membuat kepuasan konsumen tersendiri. Yang kedua, jika teknologi itu yang digunakan semakin canggih, maka semakin cepat pula pelayanan akan diberikan untuk konsumen. Jadi fasilitas yang ada itu teknologinya canggih, umpama panggilan ada iPhone di dalam hotel umpamanya, itu ya harus benar-benar pelayanannya tanggap, ada bel langsung karyawan dipanggil langsung datang, tidak lama-lama. Mungkin ada keluhan dari konsumen, tidak ada tanggapan, lah itu akan membuat jatuhnya perusahaan pemasaran jasa. Yang ketiga, karena budaya yang berkembang pada saat ini akan sangat mempengaruhi peluang akan pasar jasa. Sekarang semuanya memakai teknologi, jadi bagaimana dengan pengembangan teknologi dalam pemasaran jasa. Strategi pemasaran jasa yaitu konsumen jasa lebih tergantung dari promosi dari mulut ke mulut, jadi dari individu ke individu. Juga daripada iklan lebih cepat dari mulut ke mulut. Karena orang yang memberikan, yang sudah menikmati jasa tersebut akan menyampaikan dengan baik. Ini loh, saya di sana baik, di sana begini, begini, begini gitu.
Konsumen sangat mengandalkan harga, personel, dan petunjuk fisik untuk menilai kualitas jasa. Jika puas, mereka sangat setia pada penyedia jasa, bahkan mempromosikan dengan sendirinya ke konsumen yang lain karena dia merasa puas dalam pelayanan. Nah, tugas penyedia jasa yaitu mengelola perbedaan. Selama pelanggan merasakan jasa cukup homogen, maka mereka akan memilih harga yang murah. Itu biasa. Di Indonesia pasti pilih harga yang murah dan mengabaikan kesetiaan. Mungkin selisih sedikit dengan yang lain saja, langsung pilih yang harga lebih murah. Kompetisi harga terletak pada penawaran, penyampaian, dan kesan yang berbeda serta dengan inovasi. Nah, bagaimana mengelola kualitas jasa? Memberikan kualitas tinggi dibanding pesaing secara konsisten, kompetitornya. Caranya dengan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, ukuran penilaian pelanggan. Jadi harus lebih dari prediksi pelanggan. Oh, pelanggan mungkin prediksinya gini-gini, tetapi kenyataannya lebih baik, lebih bagus, lebih berkualitas. Jasa yang diterima sebelumnya, pembicaraan dari mulut ke mulut, iklan perusahaan, itu dirasa oh kok lebih baik dan lebih berkualitas gitu. Ada 5 kesenjangan yang mengakibatkan kegagalan penyampaian jasa. Nah, apa kesenjangannya? 1, antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. Antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. Itu ada kesenjangan. Membuat kegagalan penyampaian jasa. Ya, ini kesenjangannya tidak sesuai. Intinya tidak sesuai apa yang diharapkan. Kok beda gitu dengan kenyataan. Ada 5 penentu kualitas jasa. 1, keandalan, kemampuan untuk melaksanakan jasa dengan terpercaya dan akurat. Ya, bisa dipercaya. Dan bukti nyata dan akurat. Yang kedua, daya tanggap. Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Ya, itu cepat, gerak, cepat, gercep ya. Itu respon itu untuk karyawan. Kepastian, pengetahuan dan kesopanan petugas serta kemampuan mereka menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Skill, profesional, pandai respon itu untuk kemampuan karyawan. Empati, kesediaan untuk peduli, memberi perhatian pribadi pada pelanggan. Pelayanan khusus, tidak usah diperintah. Mungkin sesuatu konsumen membutuhkan apa? Oh iya ini tanggap sekali. Berwujud penampilan fasilitas fisik, peralatan personel, dan materi komunikasi. Komunikasinya terarah, sopan, santun, penampilannya menarik, sopan, dan tidak amburadul dalam penampilan. Rajin, feminim, pamawat cewek ya, itu bersih, wangi, itu salah satu penampilan fasilitas fisik dan itu namanya berwujud.
Ada 6 kriteria kualitas jasa. Groundrules, pendapat Groundrules 90. Profesionalisme dan skill, tadi sudah saya sampaikan sama dengan saya. Penyedia jasa memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, attitude and behavior. Karyawan menaruh perhatian besar untuk membantu dan ramah. Ya, intinya ramah, respon, profesional, punya skill tinggi, pengalaman itu penting. Accessibility and flexibility, seluruh sistem, lokasi, jam buka, dirancang untuk memudahkan pelanggan dan menyesuaikan permintaan pelanggan. Intinya tidak berbelit-belit, tidak menyulitkan konsumen yang mau datang. Reliability and trustworthiness, apapun yang terjadi telah disepakati dari awal. Dapat diandalkan, menepati janji, dan mengutamakan pelanggan. Recovery, jika terjadi kesalahan, maka penyedia jasa akan mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi. Reputation and credibility. Penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu kualitas. Jasa lebih sukar dievaluasi daripada kualitas barang. Kalau produksi bisa dihitung, kalau pemasaran jasa tidak bisa dihitung, tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, tidak bisa tidak bisa dirasakan. Kalau yang merasakan adalah konsumen. Persepsi terhadap kualitas jasa merupakan hasil dari perbandingan antara harapan pelanggan dan kinerja aktual jasa. Selanjutnya, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil jasa, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap proses penyampaian jasa. Ini pasti kalau evaluasi pakai kuesioner kepada konsumen, bagaimana dengan pelayanan, bagaimana kualitas, bagaimana penampilan gitu ya. Model Serval meliputi analisis terhadap 5 gap. Gap itu perbedaan, kesenjangan tadi. Itu sudah saya sampaikan di atas, ini saya tulis lagi karena mungkin double klik ya. Ini kan jadi saya post yang indikatornya apa, coba indikator kualitas layanan jasa atau service quality. Indikatornya sikap, perilaku, kualitas interaksi, keahlian, kualitas jasa, kondisi, kualitas lingkungan, fisik desain, faktor sosial, kualitas hasil, waktu tunggu, bukti fisik, valensi atau kekuatan atau kapasitas. Dari awal itu tadi pentingnya sikap perilaku itu ya ramah, punya attitude, ramah, sopan, santun, pertama ketemu salam, sapa, senyum. Itu modalnya. Ya, kualitas interaksi itu bagaimana menanggapi konsumen, bagaimana cara bicara, cara penyampaiannya, yaitu keahlian yaitu skill, pengalaman kerja, pengalaman dalam melayani, dan kualitas jasa itu ya apa yang dihasilkan dari jasa. Yang kondisi keadaannya baik-baik semua, kondisinya baik, kondisinya tidak rusak, kondisinya sesuai dengan harapan.
kualitas lingkungan, yaitu ya kondusif, nyaman, tenang, dan lain sebagainya. Fisik desainnya kondisinya enak dirasa, enak dipandang, enak dinikmati, dan lain sebagainya. Itu bisa dikembangkan dengan memasarkan pemasaran jasa. Kekuatan koleksi, keluasaan relevansi koleksi dengan kebutuhan pengguna, kemudahan akses, kecepatan akses, koleksi providing, collection perpustakaan, dan lain sebagainya. Kalau pustakawan, kemampuan knowledge atau skill, referensi reader, advisory, informasi, literasi, dan intermediasi. Intermediary, sikap, attitude, dan penampilan. Fisik suka membantu, tanggap, ramah, sopan, komunikasi lancar, penampilan rapi, dan lain-lain. Attitude, di dalam attitude-nya seperti itu. Kalau di dalam pelayanan perpustakaan, ini indikator di perpustakaan. Sarana, akses petunjuk-petunjuk katalog dan sistem, itu lewat pengorganisasian koleksi mudah dipahami, digunakan efektif, jelas diketahui oleh pengguna, disosialisasikan dengan baik. Pertama masuk ditunjukkan tempatnya, dibuka begini-begini caranya. Akhirnya pada dasarnya mahasiswa pelayanan dalam perpustakaan jelas. Fasilitas dan ruangan perpus, penataan ruangan juga nyaman, suasananya juga, suasana ruangan kondusif, tidak ramai, yaitu kualitas furnitur, lokasi nyaman, tenang, merangsang imajinasi, tenang untuk membaca, dekat dengan pusat kegiatan belajar mengajar, merangsang inspirasi, dan lain-lain. Ini indikator contoh dari layanan, kualitas layanan di perpustakaan. Studi perilaku konsumen meliputi siapa yang menggunakan jasa, apa yang dibeli atau digunakan, what, mengapa menggunakan jasa itu, mengapa kapan, when menggunakannya, kapan waktu menggunakannya, di mana menggunakannya, which, bagaimana proses keputusan penggunaannya, seberapa sharing menggunakan jasa, how often, bagaimana perilaku pencarian informasi, yaitu perilaku informasi, information behavior yang merupakan keseluruhan perilaku manusia berkaitan dengan sumber dan saluran informasi termasuk perilaku pencarian dan penggunaan informasi baik secara aktif maupun secara pasif. Bisa menonton TV, dapat dianggap sebagai perilaku informasi. Demikian pula komunikasi antar muka dari mulut ke mulut. Perilaku penemuan informasi, informasi selling behavior dari individu, merupakan upaya menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam jasa. Ya. Dalam upaya ini, seseorang bisa saja berinteraksi dengan sistem informasi, Gastawi, surat kabar, sebuah perpustakaan, atau berbasis komputer. Misalnya, kalau di website itu pasti ada www-nya 3 kali. Kalau itu lewat website. Perilaku pencarian informasi atau information behavior merupakan perilaku di tingkat mikro, berupa perilaku mencari yang ditunjukkan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi. Ya, itu pakai digital kalau ini.
Perilaku ini terdiri dari berbagai bentuk interaksi dengan sistem baik di tingkat interaksi dengan komputer, misalnya penggunaan mouse atau tindakan mengklik sebuah link, maupun tingkat intelektual dan mental, misalnya penggunaan strategi, Boolean, atau keputusan memilih buku yang paling relevan di antara sederetan buku di rak perpustakaan. Perilaku pengguna informasi user behavior, terdiri dari tindakan-tindakan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang ketika seseorang menggabungkan informasi yang ditemukannya dengan pengetahuan dasar yang sudah ia miliki. Model perilaku konsumen. Pasti identifikasi pencarian, evaluasi pembelian, pasti itu. Di dalam pembelian pasti ada identifikasinya. Evaluasi kebutuhan informasi alternatif dan konsumsi pernah beli. Jadi orang mau membeli, konsumen itu pasti akan melihat berapa harga, bagaimana kualitas, bagaimana pelayanan, dekat atau jauh, ya, itu. Desain strategi pemasaran, konsep STP, itu sudah pernah saya berikan dalam promosi, yaitu segmentasi, targeting, positioning, market segmentation, mengidentifikasi variabel segmentasi dan mengelompokkan. Yang kedua, mengembangkan gambaran segmen yang dihasilkan atau market targeting. Itu targetnya siapa, ya, segmennya itu siapa, segmennya apa keseluruhan, atau hanya dipilih laki-laki saja, atau dipilih perempuan saja. Yang ketiga, mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen. Mengevaluasi bagaimana kalau untuk wanita saja itu bagaimana segmennya. 4, memilih segmen-segmen sasaran, marketing positioning. Untuk memilih apa yang harus dipilih, segmen yang mana. Pilih keseluruhan orang dewasa atau bayi, dari bayi sampai tua gitu. Mengidentifikasi proses positioning yang memungkinkan bagi segmen sasaran. Milih-milih, dipilah-pilah dalam membagi segmen. Memilih dan mengembangkan konsep positioning yang dipilih. Strategi penentuan pasar, yaitu market targeting strategi, pendekatan interdisipliner, psikolog umum untuk mengetahui proses mental konsumen sebagai individu. Psikologi sosial, mengetahui bagaimana individu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok masyarakat yang saling berhubungan. Yang ketiga, sosiologi interaksi dan perilaku manusia. Yang keempat, ekonomi tingkat produksi masyarakat, pola konsumsi barang dan jasa. 5, antropologi atau kebudayaan. Sampai di sini mengenai pemasaran jasa. Kalau ada pertanyaan bisa melalui email. Ya. Andai kata kalian sudah mempunyai produksi jasa atau mempunyai jasa, akan dikembangkan dengan trik-trik seperti ini, strategi pemasaran jasa tadi. Jadi diutamakan pelayanan, penampilan, keramahan, skill, ya. Tidak berbuat arogan, tidak kasar, tidak semena-mena. Yang penting jadi, tidak seperti itu, ya. Jadi pemasaran jasa itu mengutamakan hasilnya, bukan produknya. Hasil yang dirasa.
Demikian tadi ulasan materi kami mengenai strategi pemasaran jasa. Semoga bermanfaat ya. Ada sisipan sedikit sebagai motivator, yaitu sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Permata itu tanpa gesekan, ya redup. Sama aja orang yang ingin sukses tanpa giat, yang menurun, hasilnya tidak ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.